haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, kita sangat bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa, senantiasa diingatkan nikmat ini titipan dari Allah. Sadar tidak sadar, kita hari ini sedang menyusun laporan pertanggungjawaban yang kita tulis setiap pergantian waktunya. Semuanya dicatat rapih oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikatnya. Pada saatnya nanti kita akan membuka kembali catatan itu. Dan alhamdulillah kita diberi hidayah taufik sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa duduk di majelis di saat banyak sekali yang izin, masya Allah, malam hari ini. Ada yang punya kegiatan 17-an, ada yang hajatan, ada yang punya kegiatan luar kota. Ini banyak sekali yang WA saya, masya Allah. Ya, termasuk yang dari Mansasan juga tadi izin. Biasanya 6 orang izin malam hari ini, masya Allah. UMY 3 Taman Tirta Utara, masya Allah. Pak Ragil, ini tadi Pak Ragil mewakili adzan, masya Allah. Kebetulan Abdullah ya sakit, Amar ya sakit, ibunya juga, masya Allah. Jadi bersyukur sekali dengan diberi sehat, masya Allah. Masya Allah, diberi sehat, nikmat yang luar biasa. Tapi juga ingat hadis dari Rasulullah, nikmatani maghbunun fihi ma katsiran minan nas. Dua nikmat yang selalu saja menjebak manusia adalah sehat dan waktu luang. Nah, kita alhamdulillah diberi sehat, diberi waktu luang dan bisa. Alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Kita doakan Bapak semuanya, semua jamaah yang tidak bisa hadir malam hari ini karena sakitnya, semoga Allah angkat sakitnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada yang bisa membuat kita mudah dalam semua urusan kecuali Allah memang jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allah mudah membuat sesuatu yang sifatnya sulit menjadi mudah. Idza syi'ta sahla, jika Allah menghendaki. Masya Allah. Mudah-mudahan atas kehendak Allah pula kita bisa duduk seperti ini. Kita melanjutkan pelajaran yang saya kira sangat penting malam hari ini, insya Allah. Terkait dengan toharoh kita, itu bab yang sangat penting karena itu termasuk syarat sahnya sholat kita. Kalau kita sama-sama tahu ibadah yang nanti akan hisab pertama kali ya sholat. Maka semua yang terkait dengan sholat, masya Allah. Juga diucapkan sugeng rawuh ibu-ibu dari Masjid Jabalur Gunung Sempu, ada 7 orang tadi, masya Allah. Saya berharap dimulainya dengan dapat pas duluran baru di sini, malah yang lain pada izin. Saya berharap masjid ini bisa menjadi tempat berkenalan seluruh jamaah dari mana-mana. Semoga Allah nanti pada akhirnya wujudkan, insya Allah. Insya Allah. Tadi pagi juga salah seorang jamaah operasi, masya Allah, hari-hari ini luar biasa. Operasi tentang ususnya kelipat. Ada penyakit usus terlipat itu gimana itu? Di Sarjito tadi pagi. Alhamdulillah tadi udah ngabari, didoakan tadi pagi bareng-bareng. Sekarang sudah sukses operasinya, alhamdulillah. Semoga proses kesembuhannya pun mudah-mudahan cepat, insya Allah. Amin, amin. Jadi dengan yang sehat, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, kita nanti akan masuk ke bab ke-6 di dalam toharoh, yaitu tentang mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki atau yang semisal itu. Tapi sebelum itu saya ulang dulu sebagaimana biasa di masail ke-8 tentang wudu, yaitu tentang, masih ingat apa yang disunahkan terkait dengan wudu. Wudu disunahkan dan dianjurkan dalam keadaan, masih ingat saya bacakan cepat. Yang pertama, ketika berzikir kepada Allah Ta'ala dan membaca Al-Quran, disunahkan wudu. Ini masuk dalam apa? Bagian kesempurnaan. Kalau yang wajib masih ingat apa saja? 3 sholat, tawaf, satunya apa? Memegang mushaf Quran. Nah, ini nanti saya akan bahas sedikit terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan Pak Imam Hambali waktu lalu. Ada sedikit tambahan keterangan insya Allah tentang bagaimana hukum memegang mushaf Quran, bagaimana memegang bagian dari lembaran Quran yang cuma 1 lembar. Misalnya ada Quran sobek misalnya,
Itu perlakuannya bagaimana? Insya Allah nanti dibahas. Mudah-mudahan saya nggak lupa di akhir insya Allah. Jadi ketika kita zikir, ketika kita membaca Quran maka disunahkan wudhu. Kemudian yang kedua pada saat apa? Pada setiap sholat. Loh Ustadz, ya kalau sholat kan memang wudhu. Ini kalimatnya apa? Pada setiap sholat. Jadi kan maghrib di sini, kemudian duduk-duduk zikir sampai isya nggak batal. Sunahnya jangan wudhu lagi, itu maksudnya. Makanya kalimatnya pada setiap sholat. Karena Rasulullah SAW melakukan hal yang demikian. Karena Nabi SAW yatawaddau inda kulli sholat. Jadi kita bisa menambah pahala dengan mengulang wudhu kita. Okay. Apalagi kalau yang orang tua suka was-was, tambah-tambah, mau tutup orang ya, pilih untuk belah wudhu. Itu juga bisa menjadi solusi buat kita. Yang ketiga apa kemarin? Disunahkan bagi orang yang junub ketika ingin ngulang. Nah ini wong nom. Wong tua-tua kata ora pati yo. Idza ahadukum ahla summa arada an ya'uda. Jadi intinya ketika mau mengulang maka disunahkan wudhu. Kalau yang masih muda nih kepentingannya apa? Kalau dapat anak, insya Allah anak yang soleh, jangan dalam kondisi nggak suci dengan begituan nanti anaknya jadi pecicilan dari protes. Makanya Bapak Ibu semuanya ajarkan ke menantu-menantu kita, malam pertama itu harus bagaimana, doanya harus bagaimana, jangan langsung gerubiak, bahaya nanti. Bahaya di keturunan kita kan punya kepentingan, kita ingin punya cucu yang soleh kan, kebayang kalau menantu kita nggak ngerti gerubiak mau dadine ora bismillah, jangan-jangan doa mau begitu aja lupa. Kebahaya itu. Makanya diajarkan nanti kalau jangan punya menantu langsung dikumpulkan dulu, ini loh begini kayak gitu, nggak tabung seperti itu, nggak tabung. Itu diajarkan. Kemudian wudhu sebelum mandi apa maksudnya? Mandi janabah. Itu juga sunnah. Makanya kemarin pertanyaannya adalah apakah kita harus wudhu lagi setelah mandi janabah? Enggak perlu. Masih ingat Mas Asifuddin yang tanya kemarin? Enggak tindak malam hari ini kayaknya, kondangan mungkin. Jadi kalau kita sudah mandi janabah, mengangkat apa? Hadas besar dan hadas kecil, otomatis jadi enggak wudhu lagi. Kemudian yang berikutnya adalah ketika hendak tidur. Nah ini kita sudah bahas juga. Sudah praktek Bapak Ibu? Sampun nih? Prakteknya Madhab Hambali atau Madhab Syafi'i? Pahalannya Jadi upayakan jenengan wudhu sebelum sare. Kalau kemarin pertanyaan Bu Sari, Bu Teguh, piye nek wis maca jebul ngentut meneh ya wudhu meneh. Kemudian pertanyaan dari beliau kemarin adalah nek turu jarine turu batalke wudhu, nek wis turu iya. Ketika proses tidurnya dianggap dalam kondisi suci kita. Nanti ketika bangun maka kolam atau pena sudah turun lagi. Rufi al kolam an salasatin, diangkat pena dari 3 golongan. Orang tidur sampai bangun, anak-anak sampai yahtalim sampai dewasa, orang gila sampai sadar. Nah ketika tidur ya sudah, berarti jenengan dalam kondisi suci. Kemudian masih ingat keutamaan orang tidur dalam kondisi wudhu? Apa kemarin Bapak Ibu? Dimintakan ampun oleh malaikat sepanjang tidur. Kalimat hadisnya hatta yastaikid. Kalimat hatta itu berarti proses berjalan dari awal dengan layaknya hatta sampai yastaikid, sampai bangun. Doanya gimana masih ingat? Allahumma gfir li abdika fulan. Ya Allah, ampuni ini si fulan ini ya Allah. Kayak gitu terus itu di sepanjang dengan tidur. Bayangin, minta supaya jangan diampuni. Allahumma gfir, ya Allah ampuni li abdika fulan. Orang ini nih, orang ini. Apa alasannya? Fa innahu batatohirun. Sebab orang ini ya Allah tidur dalam kondisi wudhu. Itu sudah praktek Bapak Ibu? Sudah. Praktek Madhab Hambali aja yang gampang. Senggolan orang bojone ora batal. Madhab Syafi'i senggolan bojone orang gereng ustaz tebak
batal. Makanya orang madzhab Syafi'i kalau tawaf ya tetap aja pindah madzhab biasanya. Karena kalau tawaf biasanya cekel-cekelan karo bojone. Ndak hilang. Nggih. Kemudian yang berikutnya nggih. Saya sampaikan beberapa pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan umum yang bisa mewakili. Nggih. Yang pertama, apakah ada aturan pada saat mengusap rambut ke belakang? Jadi nggak tahu nggih, mengusap rambut nggih. Wamsahu bi ru'usikum. Baru mengusap kepala maksudnya. Kepala kan otomatis atasnya adalah rambut. Nah, tadi pertanyaannya agak lucu. Pada saat mengusap rambut, adakah aturan tentang posisi jari-jari? Nih, renggang atau rapat? Itu pertanyaannya itu. Hal ini tidak diatur, Bapak Ibu semuanya. Yang diatur adalah tarik ke belakang, kemudian tarik ke depan. Ini menurut mazhab Hambali. Nggih. Kalau di mazhab Syafi'i asal sudah sebagian kena sudah sah. Nggih. Makanya jenengan kalau wudu ya harus pilih salah satu. Nggih, karena nanti cara batalnya juga mengikuti, nggih. Kemudian saat mengusap kepala, baiknya ambil lagi air atau air bekas dari cuci tangan. Itu juga ditanyakan itu. Masih ingat nggak? Pak Maran mungkin masih ingat. Gimana? Hadisnya gimana? Boleh bekas cuci tangannya, boleh ngambil air baru. Tapi semuanya bukan dicuci, tapi diusap. Berarti hanya titik-titik air yang nempel untuk mengusap. Dan dua-duanya boleh, Bapak Ibu semuanya. Jenengan yang tanya ini dua-duanya boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, haruskah kita mencuci rambut pakai sampo saat mandi junub? Ini ditanyakan ini. Harus nggak? Tidak. Bukan syarat, bukan rukun mandi junub pakai sampo. Itu hanya afdoliyah saja. Nanti setelah bab ini tentang mengusap khuf, kita akan belajar tentang mandi besar di pertemuan berikutnya, berarti lebih lengkap nanti insya Allah. Kemudian, dan haruskah mandi junub jika keluar air mani walau tidak berhubungan badan? Wajib nggak? Wajib, walaupun tidak mengeluarkan mani, tetapi jangan wajib mandi ketika berhubungan badan. Gimana? Kalau tidur terus mimpi. Oh mimpi ya mimpi. Mimpi nggak keluar? Ya nggak dihukumi, nggak dihukumi, nggak dihukumi gitu. Karena diangkat pena tadi, rufi al qalam an salah satunya diangkat pena dari 3 golongan orang tidur termasuk. Jadi jangan sampai alasan nggak perlu dia sampo aku orang dus engkau desik wae, enggak, nggih. Jangan-jangan ada yang berpendapat seperti itu, nggih. Jadi bukan syarat mandi junub menggunakan sabun atau sampo, nggih. Kemudian perlu diingat Bapak Ibu semuanya, air yang keluar itu ada 2 macam, nggih. Namanya air madhi dan air mani. Kalau air madhi hukumnya apa? Najis apa suci? Najis. Air madi itu tidak membuat mandi besar, tapi hukumnya najis. Tapi tidak wajib mandi, wajib dicuci. Apa cirinya? Dia keluarnya tidak menjadikan klimak. Kadang-kadang orang patio kroso. Tidak membuat capek. Itu madi. Adapun air mani hukumnya adalah suci. Berdasar hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu menyebabkan mandi. Suci tapi menyebabkan mandi itu air mani. Apa cirinya? Dia ketika keluar membuat lemes. Kemudian ketika wudhu bagian akhir mencuci kaki, kemudian terasa pengen keluar angin. Jika dilepas, apakah diulang wudhunya? Diulang nggak? Ngulang nggak? Yang ulang yang mana sudah melepas, walaupun kadang nyuci sitik terakhir, itu tetap diulang, namanya batal. Tapi pertanyaan ini muncul, tapi Bapak Ibu semuanya perhatikan, jikalau ini sering pendak-pendak utuh koyongono, itu jelas was-was. Oh maksudnya orang ini adalah orang was-was maksudnya. Pendak-pendak utuh sarap sikil kok mesti koyong mentut kayak gitu.
itu pendak wudu, maka itu was-was. Makanya yang seperti itu nggak usah diperdulikan. Latihannya bagaimana? Latihan wudu tidak untuk sholat. Jangan arep jalan-jalan pagi wudu. Kok orang popo? Ah, itu berarti was-was. Pendak Arab sholat wudu kok pengen ngentut, berarti was-was. Yang seperti itu maka tidak usah diperhatikan. Oke? Sampai terdengar suara dan berbau. Dulu pertanyaan gimana? Nek budek piye ora krungu? Ya kalau berbau kan insya Allah tahu nih. Atau minimal tunggu dengan protes kan. Kalau deket-deketan sama orang nih. Kemudian ada pertanyaan juga, Ustadz bagaimana tato? Nih, apakah menghalangi air wudhu? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Kebayang nggak kalau tato menghalangi air wudhu? Orang yang bertato orang tahu iso wudhu nih, Bapak Ibu. Ya, jadi tato sepakat para ulama ada di bawah kulit, sehingga tato itu tidak menghalangi air wudhu. Ini yang bertanya mu'alaf ini, yang bertanya orang mu'alaf nih. Karena dulu tidak tahu sehingga dia beberapa di bagian tubuhnya bertato. Maka dia tanyakan, khawatir banget saya itu sholatnya sah nggak ya kalau kayak gini. Maka tato itu tidak menghambat air wudhu. Beda dengan cat, beda dengan kutek, itu menghalangi air wudhu. Tapi kalau tato tidak. Tato permanen tidak menghalangi air wudhu karena tinta tato berada di dalam lapisan kulit, bukan membentuk lapisan di permukaan kulit. Bagaimana Ustaz? Apakah harus dihapus? Afdoliyahnya dihapus. Tapi kalau menghapus menjadikan madorot lebih besar, nangis wong dihilang tato niku, perih sakit, maka seperti itu dibiarkan saja. Dan ini banyak kasus nih, orang yang hijrah dari orang jalanan, banyak tato, hafal Ar-Rahman, Masya Allah. Tapi tatonya dari seluruhnya, sampai matanya ditato itu. Kebayang nggak kalau tato itu mengakibatkan menghambat air wudhu? Repot nih. Islam itu sudah sangat luar biasa nih. Kemudian ini ibu-ibu pertanyaan, jika wanita wudhu di tempat terbuka agar tetap bisa menjaga aurat, bagaimana? Nah ini memang ya ini masjid memang harus menyediakan. Nih, ini namanya kondisi darurat. Kalau misalnya darurat, gelem ora gelem neng kono ya sudah, itu namanya darurat. Tapi seandainya ada pilihan, ada kamar mandi ibu-ibu, maka jenengan boleh wudhu di kamar mandi dengan aturan yang sudah kita pelajari, yaitu sebelum masuk kamar mandi jangan bismillah dulu. Okay? Jadi baca bismillahnya sebelum masuk kamar mandi. Okay? Jadi memang alhamdulillah di Yakin sekarang sudah cukup baik ya. Ibu-ibu di samping sana udah apik lah, masya Allah, masya Allah. Ya. Ini memang tugas masjid. Udah ketambahan satu lagi nih, di depan itu juga ada kamar mandi baru gitu. Masya Allah nih. Jadi dipermudah insya Allah. Kemudian ada juga pertanyaan terkait dengan yang ketiga, yaitu tentang tidak bolehnya seseorang pegang mushaf Quran ketika haid. Bagaimana wanita haid? Apakah boleh pegang Quran? Maka ini memang butuh penjelasan yang sangat panjang. Jadi beberapa larangan wanita haid. Membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas boleh nggak? Boleh ya. Tadi kan nomor satu apa tadi? Sunnah ketika membaca Al-Quran dan zikir. Berarti hukumnya tidak wajib. Tetapi memegang Quran, mushaf Quran itu nggak boleh untuk orang yang tidak bersuci. Nah ini kemarin ada pertanyaan, bagaimana definisi mushaf? Mushaf Quran adalah lembaran-lembaran Quran yang ditutup oleh dua lapisan penutupnya, hardcovernya itu loh. Nah hardcovernya ini sebenarnya bukan Quran, tapi dikatakan Quran ketika ada setumpuk lembaran-lembaran ditutup oleh dua hardcover. Nah ini hukumnya nggak boleh dipegang untuk orang yang tidak suci. Dalilnya adalah Quran surah Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak dipegang kecuali oleh orang yang bersuci. Dua dalilnya. Satunya hadis dari Rasulullah, la yamassuhu, tidak dipegang kecuali oleh orang yang tahir, oleh orang yang bersuci. Nah, tetapi membaca ibu-ibu nggak menghambat. Membaca boleh. Berarti jangan membaca dengan hafalan atau membaca dengan pegang pelapis.
ada keringanan untuk anak-anak atau jenengan yang sedang menghafal Quran, itu ada keringanan. Anak-anak saya yang di pondok hafal Quran ya terpaksa harus pegang. Kalau handphone gimana? Nah, di handphone, betul, pertanyaannya betul. Nah, salah satu solusinya di handphone. Handphone tidak dihukumi sebagai mushaf Quran, karena mushaf itu harus lembaran-lembaran yang disusun. Jadi handphone itu salah satu solusi memang itu. Nah, itulah teknologi bisa berguna untuk membantu kita. Alhamdulillah. Itu. Kemudian syarat wudhu terkait niat sebelum ibadah. Niat wudhu ini untuk sholat atau bagaimana? Niat wudhu untuk apa? Niat wudhu ya untuk wudhu saja. Adapun wudhunya menjadi syarat sholat. Maksudnya gini, jenengan tidak harus saya niat wudhu ini untuk sholat, nggak harus begitu. Nih, jenengan niat wudhu saja. Jenengan kan wudhu bisa untuk tidur tadi. Nih, wudhu untuk yang sunah-sunah yang lain itu, masing-masingnya nggak perlu niat sendiri-sendiri, nggak perlu. Nih, karena sebenarnya kerenteging hati itu sudah niat sebenarnya. Nih, jadi bukan syarat. Jenengan menjadikan niat satu-satu itu nggak syarat. Nih. Kemudian ini pertanyaan ulangan. Jika wudhu di toilet maka baca basmalahnya di mana tadi? Di luar. Kemudian yang ke-14 ini, pertanyaan ke-14. Apakah gusi berdarah membatalkan wudhu? Batal nggak batal? Kemarin yang membatalkan wudhu ada berapa? Semua yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur. Di mazhab Syafi'i kita sudah kemarin keterangan, selain dari dua ini enggak membatalkan. Tapi di mazhab yang lain, di fikih muyasar, jikalau banyak jumlahnya darah, banyak jumlahnya bisa batal. Tapi tidak menurut mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i hanya yang keluar dari kubul dan dubur saja, selainnya tidak. Makanya kalau pertanyaannya apakah gusi berdarah membatalkan wudhu? Dalam keadaan sedang memiliki wudhu, terkadang gusi kita mengeluarkan darah. Darah yang keluar ada kalanya sedikit dan ada kalanya banyak, sehingga harus berkumpul dengan menggunakan air. Apakah gusi berdarah dapat membatalkan wudhu? Itu pertanyaannya ini. Sekali lagi, menurut ulama Syafi'iyah, sesuatu yang keluar dari selain dua itu maka tidak membatalkan. Tetapi di mazhab lain dikatakan jikalau banyak banget maka lebih baik wudhu ulang. 11. Ribut? Segelas. Wah, oke banget nih. Oke banget nih. Jadi secara keseluruhan sebenarnya mudah, sebenarnya mudah. Kalau kita paham syarat-syaratnya, insya Allah mudah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang di bab nomor 6, yaitu tentang mengusap khuf dalam bahasa hadisnya. Khuf di zaman sekarang itu ya identik dengan sepatu. Nah, sepatu yang lazim hari ini kan di bawah mata kaki, ini apa? Kecuali sepatunya polisi, tentara kan di atas mata kaki. Atau ada sebagian juga sepatu harian di atas mata kaki. Tapi kalau pantofel untuk air jangan, biasanya umumnya sekarang di bawah mata kaki. Nah, dikatakan khuf itu ketika sampai nutup mata kaki. Jadi jangan bayangkan dulu. Ini tentang hukum mengusap khuf atau zaman sekarang sepatu atau kaos kaki atau yang semisal itu yang melewati mata kaki. Bu jangan bertanya-tanya, iki belajar iki nggo kok nanti bermanfaat Bapak Ibu. Apalagi seperti Pak Malan yang sering bepergian ke luar negeri dan sebagainya atau dengan semua lah yang Pak Tri yang sering bolak-balik ke luar negeri, itu akan sangat bermanfaat. Atau masuk ke wilayah yang dingin misalnya, ini sangat-sangat bermanfaat. Makanya dalam agama ini dipelajari tentang khuf, ini ada bab khusus karena memang penting. Pengertian khuf tadi apa? Sesuatu yang menutup kaki sampai mata kaki dan tidak ada bolongan. Tidak bolong. Tidak bolongan. Misalnya pakai kaos kaki sampai di atas mata kaki, tapi ada bolongan di bawah mata kakinya sidik, itu namanya bukan berhukum khuf. Jadi khuf itu harus rapat total. Jadi hukum ini berlaku untuk yang menutup sampai mata kaki dan rapat total, mboten enten bolonge blas. Jadi kalau sakitnya wis bodol, berarti tidak masuk hukum khuf, tetap kudu dibuka maksudnya. Nek wudu. Ini adalah keringanan ketika jenengan pakai kaos kaki di perjalanan atau dalam kondisi sangat dingin, jenengan boleh wudu tanpa membuka kaos kaki, itu maksudnya.
Nggih. Hanya mengusap saja. Nanti kita bicara apa syaratnya? Ya syaratnya harus sudah dalam kondisi suci. Adem banget. Nggih. Jangan kalau misalnya di negeri yang dingin banget kan. Nah, iya kan kita kadang-kadang mau nyepet kaos kaki aja begah, ya kan? Saking dinginnya. Maka ada keringanan di situ. Ketika jenengan wudu, sudah wudu sebagaimana wudu mau sholat, kemudian jenengan pakai kaos kaki, maka jenengan punya kesempatan untuk wudu berikutnya. Wudu berikutnya ketika jenengan batal, jenengan subuh. Ternyata jenengan wudu. Setelah wudu jenengan pakai kaos kaki. Maka jenengan punya kesempatan selama 24 jam ke depan jika jenengan lagi tindakan safar 3 hari 3 kali 24 jam lumayan Ibu. Jenengan boleh ketika batal wudunya nggak buka kaos kaki. Contoh, jenengan di dalam rumah punya wastafel kan mudah. Gini bang, jenengan wudu tidak perlu cukup kaos kaki. Kaos kakinya cukup diusap. Yang diusap bagian atasnya. Cukup diusap, nggak perlu copot. Nah, hitungan 24 jam bagaimana? 24 jam adalah dihitung sejak batal pertama. Ngaten maksudnya ini. Jenengan wudu isuk subuh, habis wudu sudah suci tahun jenengan pakai kaos kaki. Jam 8:30 esuk batal. Maka kesempatan jenengan untuk boleh lagi wudu tanpa membuka kaos kaki sampai hari besok jam 9. Berarti ini duhur besok sudah harus wudu sempurna lagi gini apa gini? Kan udah lewat jam 9. Jadi kan jam 11.30 mau ngambil air wudu untuk sholat duhur. Wudunya bagaimana? Boleh nggak mengusap kaos kaki? Enggak boleh karena sudah lewat 24 jam karena jenengan mukim. Pertanyaannya, emang nggak ada alasan apa-apa lagi mukim di rumah sendiri boleh Bapak Ibu? Boleh. Seperti sekarang musim dingin tuh sekarang. Misalnya, tentu saja dengan asumsi rumahnya juga bersih, nggak banyak nasi sana sini. Ustaz, rumah yang lemah, mau kayak nyuruh iso. Nah itu cerita lain. Ya. Ini zaman sekarang kan rumah pada keramik kan api-api tahun semasa ini gini. Maka itu keringanan. Jadi hukumnya mengusap khuf adalah dibolehkan berdasarkan beberapa dalil berikut. Mengusap khuf dibolehkan berdasarkan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Wal mashu alal khuffaini jaizun bittifaqi ahli sunnah. Jadi mengusap khuf itu dibolehkan berdasarkan ijma'nya ahlu sunnah wal jamaah. Bapak Ibu semuanya, kenapa disebutkan berdasarkan kesepakatan atau ijma' ahlu sunnah? Karena yang selain ahlu sunnah ada yang tidak membolehkan. Siapa yang selain ahlu sunnah? Contohnya Syiah Rafidhah, itu nggak membolehkan. Nanti kita ada perbedaan di sini dengan Syiah salah satunya. Jadi kalau ketemu orang berbeda di situ berarti dia ada kemungkinan dia Syiah. Ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Hiya ruksatun minallahi ta'ala. Jadi yang perhatikan. Coba ide dasar dari mengusap adalah ini adalah proses keringanan untuk panjenengan. Ruksah itu seperti sajian Bapak Ibu. Kalau memungkinkan ya diambil sekali waktu menegakkan sholat. Ada nggak yang pernah praktek di rumah sendiri jenengan seperti ini? Ada belum? Kayaknya urung gitu ya. Padahal ini sunnah. Sekali waktu seperti rumahnya Pak Abu yang nggak terlalu besar, bersih banget, masya Allah Pak Abu. Sekali waktu praktek nggak masalah Pak Abu. Jenengan dalam kondisi dingin, jenengan tindak ke masjid, ya kan sudah dalam kondisi suci, pakai kaos kaki Pak, pakai kaos kaki. Wah, iki mau komennya haliran apa meneh nggak kaos kaki Pak Abu. Ini lagi praktek sunnah, sholat di sini. Kemudian jenengan pulang ngentut. Nah, jenengan boleh mau tidur itu misalnya wudu cuma sekedar ngusap kaos kaki. Mboten ngusap kaos kaki tok nggih. Wudu kabeh ning pas sikil cukup diusap maksudnya. Bukan ujung-ujung sikil mboten nggih. Itu nggih. Jadi ini hiya ruksatun minallahi taala. Jadi ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keringanan itu sekali waktu dipraktekin Bapak Ibu.
supaya dapat pahala menghidup-hidupkan sunnah. Gitu nggih. Ibu-ibu nanti di rumah bisa praktek, apalagi kalau yang linu-linu nek wengi-wengi kan. Lumayan itu bisa untuk keringanan. Di antara dalil rukhsah itu Quran surah Al-Baqarah ayat ke-185 yang sering dibacakan ketika bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah tuh hendak memberikan keringanan buat jenengan dan Allah tuh enggak bermaksud memberat-beratkan jenengan. Itu. Jadi ojo kesolehan banget. Pokoknya sing abot kepingin tak pilih enggak. Justru orang alim itu praktek semuanya. Orang kudu maksimal kabeh maksudnya nih. Makanya istilahnya itu dalam bahasa Arab itu optimum. Optimum itu kita melaksanakan kabeh dirangkul. Wudu yo kadang-kadang pisan-pisan ora apa-apa. Basuhnya itu sunnah. Kadang-kadang dua-dua itu sunnah. Sering-seringnya tiga-tiga itu sunnah. Sekali waktu satu-satu nggak apa-apa. Contoh jenengan mau tidur, wis adem banget. Jenengan ya sudah cukup satu-satu aja. Itu sah bukan? Sah, itu sunnah. Jenengan niatkan saya menghidupkan sunnah, maka jenengan dapat pahala double, pahala wudunya dan pahala menghidupkan sunnah. Jadi Allah menghendaki kemudahan. Quran surah An-Nisa ayat ke-28. Allah berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita perhatikan di ayat ini, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena Allah tuh tahu manusia tuh makhluk yang lemah. Nah ini kan berarti keringanan. Nek jenengan merasa lemah untuk satu keadaan, coba cari. Jangan-jangan ada dalil yang membuat jenengan lebih mudah. Jadi Allah tahu, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dengan dibuat mudah oleh Allah. Karena khuliqal insan dha'ifa, karena Allah tahu jenengan itu orang yang lemah. Jadi nggak boleh alasan aku lagi sakit misalnya. Iya anak saya sakit ya tetap saya bilang enggak berubah hukum Abdullah Amar walaupun sakit yo tetap sholat tapi orang kuat yang masjid ya wis nang omah. Orang kuat nang masjid adem banget asine. Tadi itu pakai kerubut-kerubut itu. Tapi tetap tidak berubah hukum walaupun sakit tetap sholat. Jadi bapak sing kudu ribut tuh kados niku anak-anak dibiarkan saja kalau berdiri kayak kutu punggungnya sakit itu kan bisa nggak sholat kalau dibiarkan. Ya kita yang harus ngepuk-ngepuk tetap sholat, tetap wajib betul. Orang hilang kewajibannya ini kok. Jadi bentuk-bentuk rukhsah. Nah ini bentuk-bentuk rukhsah Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengurangan. Contohnya sholat qashar, papat dadi loro. Itu bentuk rukhsah. Ketika jenengan perjalanan, rukhsahnya adalah qashar. Ojo kesolehan banget jenengan adu-adu, yo tetep papat. Itu malah justru gak nyunah. Kemudian rukhsah adalah pergantian. Contoh seperti bertayamum sebagai pengganti wudhu jikalau tidak ketemu air. Dalilnya Quran surah Al-Maidah ayat ke-6 yang sudah kita bacakan sebelumnya. Itu juga keringanan, berarti pergantian. Bolehnya diganti wudhu karena sebuah keadaan tidak ada air maka diganti tayamum. Kemudian penggabungan seperti menjamak dua waktu sholat. Itu juga rukhsah bukan? Rukhsah, keringanan dari Allah. Kemudian keringanan kewajiban seperti boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau perjalanan dan diganti di lain waktu, dikoto di lain waktu. Ya kan? Itu artinya apa? Keringanan yang sifatnya mengubah kewajiban. Kewajiban pada saat itu boleh tidak digantikan di waktu yang lain. Itu semua bentuk-bentuk keringanan Bapak Ibu. Nah, mengusap khuf ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi judulnya ini rukhsah. Keringanan. Itu kan luar biasa. Jadi kan boleh nggak pakai kaos kaki lagi dingin dibuka wudu sempurna boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi ada keringanan tanpa harus buka kaos kaki itu. Adapun dari sunnah adalah apa yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, laisa fi qalbi minal mashi syai'un. Kata Imam Ahmad, enggak ada sedikit pun yang membuat hatiku ragu-ragu terkait dengan bolehnya mengusap khuf. Mohon maaf, mengusap khuf atau kaos kaki atau sepatu.
Fihi arba'una hadisan ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 40 hadis tentang hal ini. Tentang mengusap khuf ini ada 40 hadis. Bayangin, berarti penting buat ini. Sampai dibolak-balik Rasulullah ini. Saking pentingnya. Imam Hasan Al-Basri berkata, dikatakan qala Hasan Al-Basri, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 70 orang sahabat Rasulullah meriwayatkan tentang mengusap khuf kepadaku, kepada Hasan Al-Basri. Ono 70 sahabat sing cerita tentang mengusap kaos kaki kalau zaman sekarang. Bayangin, berarti ini sesuatu yang diperhatikan agama bukan? Sangat diperhatikan. Selevel Hasan Al-Basri aja sampai mendapatkan 70 riwayat. Kemudian dari lain an Jarir bin Abdillah. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwasanya ia kencing kemudian berwudu dan mengusap kedua khufnya. Lalu ia ditanya, apakah kamu melakukan ini? Ia menjawab, na'am, iya, saya melakukan itu. Kenapa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi kencing. Summa tawaddu'a wa masaha ala khuffai. Kemudian saya melihat Rasulullah itu hanya wudunya hanya mengusap khufnya. Jadi ini dalilnya jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jenengan jangan ragu-ragu tentang bab ini maksudnya. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada memang sekali lagi perbedaan yang cukup mencolok antara ahlu sunnah dengan syiah. Ini saya sampaikan karena saya khawatir jenengan nanti bertemu di masyarakat orang itu kok gitu. Secara umum ahlu sunnah wal jamaah 4 madzhab membolehkan. Imam Al-A'masy berkata kepada Ibrahim, mereka senang dengan hadis ini karena keislaman Jarir terjadi setelah turunnya surah Al-Maidah. Paham nggak maksudnya Pak Ibu? Maksudnya ini turun setelah surat Al-Maidah ayat ke-6 maksudnya. Berarti ilmu tentang wudu sudah lengkap. Riwayatnya Jarir ini yang menerangkan bolehnya mengusap khuf atau Rasulullah mengusap khuf itu setelah turun surah Al-Maidah ayat 6. Sementara kita tahu Pak Ibu, surah Al-Maidah ayat ke-6 adalah dalil utama untuk wudu. Berarti jelas sahih kok berarti ini. Nggih. Padahal ini saged diikuti insyaallah nggih. Bismillah nggih. Jadi ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat tentang disyariatkannya mengusap khuf baik dalam perjalanan maupun mukim. Yang berikutnya hukumnya jelas. Yang berikutnya adalah masail kedua, syarat-syarat mengusap khuf dan yang menggantikannya. Syarat-syarat tersebut adalah, jangan perhatikan Bapak Ibu. Jenengan boleh mengusap khuf jikalau satu, memakainya dalam keadaan suci. Nggih. Jenengan nganggo kaos kaki itu sakbare jenengan wudu. Enggak boleh jenengan urung wudu nganggo kaos kaki engko terus wudune ngusap kaos kaki, enggak boleh. Syaratnya ketika jenengan pakai kaos kaki dalam kondisi suci, gitu nggih. Jadi dalilnya jelas, dakhuma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha anihima. Jadi intinya itu nggih. Jadi dalil itu menerangkan tentang jenengan dalam kondisi suci. Kemudian menutup tempat yang wajib. Maksudnya bagaimana? Yaitu yang wajib dipasuh dari kaki. Apa yang wajib? Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Berarti harus di atas mata kaki tadi yang saya sebut di awal. Jadi buatan langsung jadi kaos kaki zaman saya cah nom-nom itu loh, debleh cilik banget. Ning sore napa mata kaki kan ada zaman sekarang aneh-aneh ya zaman sekarang. Oh zaman kita kan kaos kaki sampai ke betis toh. Tuwa-tuwa nek ben. Zaman sekarang itu loh, subhanallah nyimprit cilik banget. Maka dikatakan khuf jikalau di atas mata kaki. Jelas ya? Jadi syarat kedua harus di atas mata kaki dan tidak bolong tadi itu.
Jadi harus menutup rapat. Kemudian halal, maksudnya bagaimana? Tidak boleh mengusap hasil dari rampasan. Oleh apa? Kaos kakinya oleh pickpocket di gudang supermarket. Enggak boleh. Jadi harus yang dipakai barang yang halal. Nah, ini dimensinya luar biasa nih. Bayangkan kalau terkait dengan makanan jelas nih. Daging yang paling berhak mendapatkan jilatan api neraka adalah daging yang tumbuh dari barang yang haram. Itu di dalam cetok. Nah, ini loh. Ternyata keringanan rukhsah ini tidak berlaku untuk kaos kaki yang diperoleh dengan cara yang keliru. Wah, ini masya Allah. Masya Allah. Di zaman sekarang itu loh ada kalimat golek sing haram rebutan tatat. Oh, golek sing halal. Subhanallah. Ketinggalan zaman sampean tatat. Saya sering digituin tatat pakaian mikir. Golek sing haram rebutan. Oh, kebagian sampean. Nah itu loh, medeni banget ya zaman saya gini. Ya harus tahan nih. Makanya ada kalimat apa? Alif lam mim. Ya perhatikan nih. Quran surah Al-Ankabut. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Perhatikan coba Ibu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Jenengan pikir Allah mau biarin saja, jadi mengatakan aku ini loh orang beriman. Sebelum didatangkan ujian kepada kalian, untuk digoda kepada kalian urusan dunia kalian, sebagaimana diujikan kepada orang-orang sebelum kalian, untuk diketahui mana yang sodaku, mana yang kata, mana yang jujur imannya, mana yang bohongan itu imannya. Nah, itu tadi ada yang subhat, ambil aja, imannya dipertanyakan Bapak Ibu. Subhanallah, subhanallah. Kemudian suci zatnya. Jadi yang dipakai kaos kakinya orang untuk kena tenek nopo cicak. Itu. Jadi jangan pakai pastikan bersih, suci. Suci nggih. Bersih itu biasanya identik dengan kesucian, walaupun bersih dengan suci berbeda nggih. Suci. Jadi kaos kaki atau sepatu atau stocking yang dipakai, tadi ada pertanyaan, Ustaz stocking bagaimana? Sama. Stocking asal agak tebal masuk khuf, mohon maaf. Tapi kalau tipis banget sebagian ulama copot. Nggih, tetap dicopot. Tapi kalau tebal maka boleh, nggih. Jadi tidak sah mengusap yang najis. Nah, itu tadi saya bilang, kalau rumahnya ayah Pak Abu yang bersih, Pak Marlan yang insya Allah rumahnya bersih-bersih, insya Allah aman. Nggih. Kalau rumah saya katanya masih dipertanyakan. Masih blok-blok. Ya, makanya muslim itu yang penting punya rumah yang bersih, okay. Punya rumah yang mendukung ibadah, apalagi kalau udah sepuh, okay. Udah sepuh. Makanya kalau udah sepuh seperti Pak Abu tuh merasa gede-gede, orang bingung lagi ngerawat. Selaku yang dindiri sama teman gue nggak pas kaki, okay, Pak Abu, okay. Dapurnya yang cilik orang tahu masak dasarnya, okay. Aman, okay. Tapi kalau dengan rumahnya ada bagian-bagian yang berpotensi kena najis ya, memang agak berisiko, agak berisiko. Tapi zaman sekarang masya Allah nih, rumah-rumah zaman sekarang itu kamar mandi meneng kamar, nih kamar mandi meneng kamar gini. Sebenarnya agak-agak dilematis nih. Kamar mandi dan kamar itu hati-hati juga, karena apa? Pusatnya setan digawa turu kalau jenengan bareng-bareng. Tapi ditutup, ada penutup yang rapih nih. Bisa disamarkan masya Allah sekarang nih. Ada teman namanya Mas David itu kalau bikin rumah itu mesti kamar mandinya disamarkan. Jadi koyok lemari ini loh. Jadi kesannya nggak kayak kamar mandi, masya Allah. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, mengusap dalam waktu yang ditentukan syariat. Nah ini penting, yaitu untuk mukim 24 jam, untuk perjalanan 3 hari atau 3 kali 24 jam. Hitung-hitungannya jelas tadi, yaitu mulai batal pertama. Jenengan subuh oleh nganggo batale jam 11 awan, berarti sampai besok siang jam 11 jenengan masih boleh, misalnya jam sholat duha besok masih boleh
mengusap khuf. Itu keringanan, masya Allah. Jadi inilah 5 syarat yang disimpulkan oleh para ulama dari berbagai macam dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi orang yang menetap. Ini ada beberapa kasuistik nih. Jadi ketika jenengan naik pesawat, perjalanan misalnya ke Saudi, itu 9 jam plus minus kan ya? 9 jam. Kalau dihitung jam berapa itu? Dengan perbedaan waktu. Berapa Pak Marlan? Jadi Pak Marlan udah hafal mesti. Jadi kan perjalanan 9 jam, tapi selisih waktunya 5 jam ya? 4 jam. Berarti total ada perbedaan waktu 13 toh. Nah, itu kan ada waktu pasti jenengan harus sholat, ya enggak? Ya enggak? Sangat berpotensi jenengan masuk waktu maghrib lah atau waktu isya lah. Dalam kondisi seperti itu, ini ilmu ini penting banget. Makanya saya kemarin pas waktu dikasih kesempatan umroh, yang mau naik pesawat yang perjalanan jauh, pastikan sudah suci dulu. Ya, kebetulan kemarin dari Singapura itu udah angin wudhu nih. Nah ini manfaat banget ilmu-ilmu kayak gini. Kita secara umum ahlu sunnah Bapak Ibu berpindah kepada tayamum itu ketat. Nanti kita akan belajar. Enggak gampang-gampang ke ujung-ujung tayamum, maksudnya alah nang pesawat nganggo tayamum ora popo wong yo ono debune niku teng napa teng tempat duduk. Itu bukan soid Bapak Ibu. Soid itu debu tanah yang suci. Nggih. Jadi ini sekali lagi, ini kehati-hatian. Masalah ada orang yang mudah-mudahan dengan nempel di tembok ini kan nggak ada debunya, ini debu dari mana ini? Nih, makanya upayakan kondisikan ketika naik pesawat dalam kondisi suci dengan pakai kaos kaki misalnya di dalam. Maka nanti ketika jenengan wudhu cukup sedikit saja. Jenengan tahu nih, yang mengalir itu yang mana? Tangan. Kemudian wajah. Untuk kepala usap. Nah sekarang ketambahan untuk kaki diusap. Berarti jumlah air yang dipakai lebih sedikit enggak? Iya. Itu penting banget buat kita itu. Menang pesawat yang mewah koyo-koyo, kamar mandinya cili. Ini apa nggih? Ini saya nggak tahu, Pak Marlan yang tahu. Kalau yang kelas utama mungkin kamar mandinya lebih besar nih. Setahu saya kan kecil itu, maka kita harus irit air. Sebab sekali lagi tidak ahlu sunnah secara umum tidak bermudah-mudahan berpindah dari wudhu ke tayamum. Berarti walaupun di pesawat upayakan jenengan tetap wudhu dengan keterbatasan air. Salah satu fungsi dari mengusap khuf adalah ketika itu. Nggih, jenengan cukup diusap saja. Ini orang diusap rodo hamil teng pesawat niku. Gini apa nggih? Itu kan sempit, gujuk-gujuk niku pripun? Dasare banyune ya ora pati akeh. Maka keringanan ini jangan gunakan waktu itu. Masya Allah nggih. Pertanyaan berikutnya, aku nang omah wae ento ora ento, Bapak Ibu. Sekali lagi hidup sunnah. Jadi udah tahu ilmunya nih. Jadi seminggu ke depan jenengan praktek lah. Salah satu hari jenengan begitu. Jadi saya melihat Pak Abu pakai kaos kaki ke masjid. Pak Marlan juga biasanya Pak Marlan langsung praktek. Iki mau kena ngopo ki bijing mau kaos kakian, bukan lagi praktek sunnah maksudnya. Nggih. Karena itu termasuk saya lagi menghidupkan sunnah itu pahalanya besar sekali. Ada dalil tersendiri. Nggih. Jadi kalau di pesawat sekali lagi, jadi yang senang bepergian, ketahuilah di pesawat secara umum ahlu sunnah tidak menjadikan itu sebagai soid. Jadi nggak boleh langsung tayamum. Nggih, nggak boleh langsung tayamum. Termasuk diantaranya ketika tawaf, ilmu yang benar adalah tidak boleh pakai spray. Sebab antara faksilu dan wamsahu itu berbeda. Sekali lagi, kalau faksilu itu harus ada air mengalir. Kalau spray itu kan nggak mengalir, Bapak Ibu. Makanya kemarin juga ada pertanyaan ketika tawaf kemarin itu, gimana Ustadz? Ya saya termasuk yang meyakini, ya jangan pakai spray. Pokoknya kalau udah mau tawaf siap-siaplah, dikeluarkan semuanya. Saat dari tindak pun, jenengan cepengan pulau. Saya dipegangin orang tua dua tuh, nyokeli berarti. Lihat itu ngopo, ben ora pengen muyuh. Subhanallah.
Jadi kadang-kadang orang kan nggak pede, akhirnya ragu-ragu jadi pengen nguyuh, pengen kentut lah dan sebagainya. Padahal kemarin kita bersepakat mutawifnya tidak menggunakan spray. Ternyata Bapak Ibu, ada yang bilangnya belakangan, Ustaz, tadi itu saya batal waktu putaran ketiga. Untung mutawifnya apian, pinter meneh, ini kan mutawifnya dewean itu. Masya Allah, mutawifnya apian ya, ini orang, wah, untung ya ngomong juga, kalau nggak ngomong, coba. Jadi tetap pakai wudhu secara sempurna, bukan pakai spray. Jadi ketika wudhu di toilet pesawat, maksudnya pakai wudhu minimalis maksudnya. Salah satu minimalis adalah dengan khuf tadi. Bermanfaat buatan kita. Aku rata naik pesawat terbang Ustaz. Ya ini rumah praktek di rumah. Tidak harus naik pesawat terbang. Kemudian masalah yang ketiga, cara dan sifat mengusap. Dikatakan tempat yang disyariatkan untuk diusap adalah bagian atas khuf. Nah ini keringanan lagi tuh. Orang kudu tekan ngisor-ngisornya maksudnya. Berarti lebih sedikit lagi kebutuhan hanya. Ingat Bapak Ibu, bedanya mengusap dengan membasuh apa? Faksilu dengan wamsahu bedanya apa? Faksilu ada air mengalir, wamsahu tidak ada air mengalir. Ini mengusap. Jadi nggak perlu ngono banyune wae mboten perlu. Cukup ada titik-titik air. Wong ngambil begini aja dibeginiin. Keringanan bukan? Keringanan berarti dengan kudu pakai air aqua yang sedikit itu. Para ulama memperhatikan 200 ml. Orang nganti 200 seger meniku. Yang untuk minum jenengan itu kan 250 tuh. 200 ml itu cukup sebenarnya. Dialirkan itu bisa. Sekali-sekali tentu saja bukan 3 kali ya. Maka bisa. Saya pernah praktek itu ya. Mungkin Pak Malan sudah pernah praktek yang sering kepergian insya Allah ya. Jadi tempat yang disyariatkan untuk diusap adalah bagian atas khuf. Dan yang wajib dalam hal itu adalah apa yang dapat disebut sebagai mengusap. Sekali lagi sebagai mengusap, bukan membasuh. Jadi cara mengusapnya, mengusap sebagian besar bagian atas khuf berdasarkan hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Dikatakan laukana dinu, seandainya agama itu dengan logika atau akal semata, maka tentu bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Gini apa nggih? Hasil liwat-liwat niku kan tengisor niku. Makanya di sini dikatakan seandainya agama itu pakai logika, makanya agama itu bukan logika Bapak Ibu. Agama itu dalil. Agama itu dalil. Rasulullah ngendikono kok. Lah niku yang diikuti itu. Bukan logika kita. Logikane moso sih? Sing diusap nang dhuwur, wong sing mbok liwat nang ngisor kok. Logikane kepiye to ngentut-tut nang mburi kok sing dibasuh tangan. Ngene apa nggih? Seandainya agama pakai logika, kudune nek jenengan mohon maaf buang angin lah ya kudune mburine sing bersih to niku. Tetapi tidak begitu. Nah, di sini disebutkan contohnya adalah seandainya pakai logika maka mengusap khuf itu bagian bawah, dia lebih berkepentingan, tapi tidak. Ini dalil sekaligus bahwa yang diusap adalah bagian atasnya. Jadi tidak cukup mengusap bagian bawah dan tumitnya, dan itu tidak disunahkan. Kalau pakai logika, isore wae. Kalau tumitnya, sing kotor. Kan begitu kalau kita pakai logika. Enggak begitu. Itu bukan sunnah. Yang sunnah adalah justru mengusap bagian atasnya. Kemudian masalah yang keempat, waktunya. Waktu mengusap khuf bagi mukim dan orang yang perjalanannya tidak membolehkan kosor adalah sehari semalam yang tadi ini. Jadi untuk mukim dan orang yang melakukan perjalanan yang tidak menyebabkan jadi kosor, aturannya berbeda-beda. Yang kosor tergantung urf, ada yang 85 kilo, ada yang pindah kota. Itu kembali ke urf masyarakat sini mengatakan definisi perjalanan itu nopo, kembali ke situ. Maka siapapun yang perjalanannya kurang dari kosor, maka tetap dihukumi 24 jam. Bukan 3 hari. Ojo balasan misalnya. Mung tekan dino cerak telung dino aku. Nah ini keliru nih. Pak Abu ke tempat anaknya di situ. Aku perjalanan kok ning kene enggak pas lagi telung dino kudune diusap terus. Mboten angsal Pak Abu nggih. Kemudian masail berikutnya, apa pembatal-pembatalnya? Nggih. Maunya pembatal apa? Pembatal rukhsah mengusap khuf. Pembatal
keringanan mengusap khuf. Yang pertama, jika terjadi yang mewajibkan mandi. Apa yang mewajibkan mandi nanti berikutnya? Ayo itu tadi keluar air mani, junub, maka otomatis itu batal. Itu batal. Kemudian ini dalilnya tidak saya bacakan satu-satu karena nanti terlalu malam. Yang kedua, jika tampak sebagian tempat yang wajib, yaitu tampaknya sebagian kaki sampai mata kaki bolong. Niku wow, kaos kakinya pun bodol. Niku berarti batal. Sudah tidak ada keringanan mengusap khuf. Kemudian melepas khuf membatalkan mengusap otomatis. Dan melepas salah satu khuf seperti melepas keduanya menurut pendapat mayoritas ulama. Baik satu tok yang dilepas yo tetap baik batal. Kemudian habisnya waktu, yaitu kalau mungkin 24 jam, kalau perjalanan 3 kali 24 jam. Kemudian masalah yang keenam, awal waktu mengusap. Waktu mengusap dimulai dari hadas setelah memakai. Seperti tadi loh, pakainya subuh, tetapi batalnya jam 9. Maka hitungan mulai jam 9. Itu maksudnya. Sekali lagi ini ada dua pendapat, tapi saya berikan contoh satu yang berdasarkan dari awal, karena itu yang lebih kuat pendapatnya. Kalau nanti ada pendapat lain, itu pendapat yang agak lemah. Perlu dicontohi nggak? Insya Allah sudah paham nih. Insya Allah sudah paham, insya Allah. Kemudian masalah yang ketujuh, mengusap jabiroh. Jabiroh itu apa? Perban. Nah ini masuk di dalamnya nih, perban atau bahasa Arabnya jabir atau bidai, sorban dan kerudung wanita. Bagaimana ini? Ya kan? Nah yang saya lupa dulu, untuk kerudung wanita, ibu-ibu ini penting diperhatikan. Ahlu sunnah wal jamaah tidak bermudah-mudahan untuk mengusap, cukup kerudungnya saja. Itu dihindari, kalau enggak terpaksa banget. Jadi udah saya kunci dari awal. Untuk ibu-ibu, walaupun jenengan di tempat yang terbuka, jika masih memungkinkan untuk mengusap bagian dalam rambut jenengan, itu lebih utama. Kecuali jan bener-bener rame banget wong lenang opeh banget jenengan melakukan itu menjadi terlihat, itu darurat. Itu darurat. Nah sekarang bagaimana dengan perban, jabiro atau sorban? Mengusap perban atau jabiro berlaku untuk semua hadas besar atau kecil. Beda dengan mengusap sepatu, hanya untuk apa? Hadas kecil saja. Tadi kan yang membatalkan salah satunya kalau berhadas besar kan. Jadi keringanan mengusap sepatu itu bukan untuk terkait dengan mandi junub ora entuk ngusap tok. Piye carane? Adus terus sikile kene ngono. Terus diusap kan nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian beda dengan mengusap sepatu hanya untuk hadas kecil saja. Yang kena perban diangkat setelah selesai baru diusap. Paham nggak? Jenengan diperban tangannya, jenengan basuh tangan ini ditinggal, ini yang ada perbannya ditinggal, diangkat dulu. Paham ya? Tetap dialirkan yang nggak kena perban, nanti yang ada perbannya boleh diusap. Paham nggak? Paham ya? Jadi bagian yang ada perbannya cukup diusap. Cukup diusap. Apalagi kalau dokter mengatakan nek kena banyu nanti jadi apa? Sakitnya jadi lama. Ya, atau penyembuhannya lama atau bertambah parah, itu jelas jenengan sudah boleh mendapatkan keringanan bahkan untuk tayamum sekalipun. Juga boleh mengusap penutup kepala atau imamah. Untuk imamah juga boleh. Dengan syarat imamah melekat di kepala. Maksudnya kayak lagi tenggo, mboten kados niki dusap terus tenggo mboten. Tapi jenengan dalam kondisi dipakai. Ini masuk imamah bukan? Masuk imamah enggak? Kalau ini dalam bahasa Arabnya kolan suah. Mudah-mudahan termasuk ya, masuk insya Allah. Bahasanya di sini imamah. Juga boleh mengusap penutup kepala atau imamah dengan syarat imamah melekat di kepala. Maksudnya sedang dipakai bukan dilepas kemudian diusap. Yang kedua, jika sorban atau imamah sulit dilepas, itu juga dibolehkan. Orang Arab itu dulu punya keadaan kalau pakai imamah itu dijulur ke kemana sini, tutup sini kan. Ini ada coklatnya angel banget nih. Pada situasi seperti ini maka jangan boleh hanya mengusap
seperti itu. Nggih, keringanan. Bide dalam bahasa Arab adalah kayu-kayu dan sejenisnya seperti gips yang dilekatkan pada bagian yang patah. Zaman sekarang apa? Ya kayak di gips itu, atau di sangkal putung, itu sejenis itulah. Itu termasuk yang keringanan untuk diusap. Boleh mengusapnya baik untuk hadas besar maupun kecil dan tidak ada waktu tertentu untuk mengusapnya. Ini keringanan, sekali lagi, keringanan. Dalilnya sangat banyak, tidak saya bacakan. Kemudian saya tambahkan sedikit, saya tambahkan sedikit. Bagaimana jika kondisi sudah batal? Kesempatan mengusap khuf maka harus wudu dengan sempurna ketika hendak sholat. Ada pertanyaan? Ketika sudah batal, ya otomatis otomatis kita harus wudu sempurna maksudnya. Nggak boleh hanya sekedar mengusap khuf jika sudah lewat syarat-syaratnya tadi. Sudah lewat syarat-syaratnya tadi. Walaupun sangat dingin, misalnya aku dingin banget, kalau sudah lewat 24 jam kalau mungkin ya sudah harus tetap ulang. Maksudnya gini Bapak Ibu, jenengan tuh boleh saja melakukan berulang, itu boleh. Jenengan sekarang jam 9 batalnya, berarti nganti sesuk jam 09. So arep duhur jenengan mulai meneh. Copot kaos kaki, jenengan wudu meneh, jenengan pakai kaos kaki lagi, maka berlaku lagi nanti ketika mulai batal lagi. Oh, batalnya jam 3 sore. Ya mulai lagi. Sampai berikutnya terus begitu tuh boleh. Maksudnya, Ada contoh kasus. Contoh, saya berada di tempat dingin, kemudian masak air panas, terus untuk berwudu sempurna, bagian kaki saya cuci, kemudian saya pakai kaos kaki dan saya lakukan di waktu subuh. Kemudian ternyata jam 9 batal, maka waktunya adalah sampai jam 9 hari berikutnya. Nah, ini yang bisa dibahas malam hari ini, insya Allah. Sebenarnya ada beberapa tambahan terkait dengan menu mengusap khuf ini. Tapi saya kira mungkin jenengan bisa sambil tanya nanti kalau ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan 1-2 masih jam 20.23 insya Allah. Mengusap khufnya itu dari ujung jari ke atas hingga ke kaki apa bebas? Di riwayatnya tidak disebutkan aturannya. Sejauh bacaan saya belum menemukan apakah harus dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, nggak ada keterangannya. Jadi intinya yang bagian atas yang diusap. Di punggung sini. Di punggung, bukan di bawah sampai ke tumit, bukan, tapi di punggung. Ada lagi? Dan itu diusap sendiri. Iya, diusap sendiri otomatis. Nih, di pasangan tetap usap dewe. Bisa dipakai. Tidak dimelek. Sudah, insya Allah. Nanti minggu depan kita akan bahas yang penting banget, yaitu masalah mandi besar. Barat. Nggih, monggo. Kaitannya minggu depan itu kan malam tirakatan. Oh, malam tirakatan gini, nggih. Ya. Oh, sih. Pripun, mau libur apa bagaimana Pak Marlan? Teman saya ya ada kegiatan sendiri di malam. Ngaten nggih. Itu malam 17 berarti. Iya. Malam 17. Saya derek nanti mungkin saya rembuk ulang Pak kalau itu berarti. Saya belum tahu kalau itu malam 17. Nanti kalau misalnya jamaah pada nggak bisa punya perikatan sendiri ya nanti menyesuaikan. Nggih. Nanti saya ngobrol sama Pak Marlan dan teman-teman misalnya. Dan mohon maaf, ini juga linknya tuh tetap saya minta terus tetap karena teman-teman saya tuh juga ingin mengerti. Siap Pak, insya Allah. Malam hari ini kebetulan yang live streamingnya yang ngurus nggak bisa, tapi saya udah rekam juga pakai yang offline. Nanti saya upload insya Allah di akunnya Masjid Al Yakin insya Allah. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nggih, monggo. Tapi dikatakan layan dulu hilang tahu. Gimana? Layan dulu hilang tahu. Iya, Al-Waqi'ah 79. Kalau tidak ada tidak ada orang tapi Assalamualaikum Ustaz. Sebentar. Iya, Ibu Budin, nanti jangan pakai itu. Monggo, Bu. Yang saya tanyakan tentang orang yang sedang operasi di rumah sakit itu, Nggih. yang setelah operasi kan nggak boleh turun dari tempat tidurnya. Nggih. Apakah boleh dibutuhkan atau diusahakan
oleh keluarganya. Masya Allah, Masya Allah. Itu Ustaz. Iya, jasa kita Mohon Pak. penjelasannya. Bu Sinten gini ya, Muhajirin. Bu Muhajirin, Masya Allah. Oke. Semoga Allah jaga jenengan dan keluarga, Insya Allah. Bisa saja khairan dari Gunung Sembuh buat Bu Muhajirin itu, Masya Allah. Ahli sodakoh, Insya Allah. Jadi kalau dalam kondisi darurat seperti itu boleh diwudukan. Karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Maka itu keringanan termasuk rukhsah adalah dibolehkannya diwudukan oleh orang lain dalam kondisi darurat. Ngatan Bu Muhajirin, insya Allah boleh. Dalilnya banyak sekali, Quran surah Al-Hajj, Quran surah Al-Baqarah tadi saya bacakan, Quran surah An-Nisa, bahwa Islam datang bukan untuk haraj, bukan untuk kesulitan, tapi untuk kemudahan, insya Allah. Monggo Pak Udin, pakai mic Pak Udin. Katakan bahwa kalau tidak dalam keadaan toharoh itu tidak boleh memegang Al-Quran. Nggih. Tapi kalau di rumah itu ada kaos tangan, Nggih. itu masih bisa nggak? Jazakallahu khairan Pak Udin, Masya Allah. Beliau Karena tidak untuk membaca, untuk tidak tilawah, tapi hanya untuk baca terjemahannya. Nggih. Jadi memang sebagian ulama berpendapat dikatakan mushaf itu ketika dominasi bahasa Arabnya lebih banyak. Tapi kalau kitab tafsir itu tidak disebutkan sebagai mushaf, atau terjemahnya proporsinya lebih banyak. Itu jenengan boleh tanpa pelapis. Sebagian besar pendapat ulama begitu. Jadi kalau jenengan baca kitab Al-Quran yang terjemahnya besar, ada terjemah perkatanya, ada terjemah sampingnya, maka dominasi tulisan selain Arabnya lebih banyak. Nah, ini solusi untuk teman-teman adik-adik kita yang hafal Quran di pondok itu begitu. Tetapi jika itu Quran murni, mushaf murni yang hanya Arab tok, seperti yang Ros Usmani itu, yang dari Saudi, dari mana, Madinah itu kan murni Quran. Nah, yang seperti itu berlaku ini, la yamassuhu illal mutahharun, Quran surah Al-Waqiah 79, la yamassuhu illal mutahharun, tidak disentuh kecuali oleh orang yang suci. La yamassuhul Quran illa tahir, tidak disentuh Quran illa tahir, kecuali orang yang suci. Itu dua dalil. Satunya Al-Quran Al-Waqiah 79, satunya adalah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau jangan pakai pelapis boleh Pak, boleh. Karena larangan itu larangan menyentuhi, bukan larangan membaca. Larangan menyentuh. Beda dengan orang lagi head, sebagian berpendapat larangan membaca dari Quran. Makanya dari tadi ada solusi dari handphone. Jadi yang tidak boleh adalah jenengan memegang langsung, termasuk kulitnya, hardcovernya itu dihukumi sebagai bagian dari mushaf. Jadi nggak boleh. Bagaimana dengan satu? Sama. Jenengan ada rusak satu diambil, itu hukumnya sama. La yamassuhu illa mutahharun, Al-Waqiah 79. Ngaten Pak Pak Udin rajin banget baca Quran, makanya pertanyaan ini wajar. Di mana-mana baca Quran, Masya Allah. Ada satu lagi monggo ibu-ibu. Jadi di Gunung Sembuh nggak ada pertanyaan ibu-ibu, di sini ada pertanyaan, boleh tanya. Masya Allah. Sampun? Insya Allah mungkin sampun malam hari ini kita. Satu lagi, monggo. Itu kan kita kalau mau pegang mushaf harus suci. Kalau mau baca memang kita harus berwudu dulu. Kalau misalnya kita mungkin memindahkan itu juga, atau harus misalkan kita kan beberes, misalkan tadinya dibaca oleh keluarga yang lain, lalu kita lupa kembali ke tempatnya, kita ketika mau memindahkan itu kita harus juga bersuci juga, atau harus apa tidak perlu bersuci? Iya. Jadi kembali ke dalilnya, la yamassuhu, massuhu, la yamassuhu sentuhan, la tidak, massuhu tersentuh, tidak disentuh, illa kecuali mutahharun, orang yang suci. Berarti itu berlaku dalam semua keadaan. Pokoknya hukum mushaf itu seperti itu, disentuh hanya oleh orang yang bersuci. Jadi walaupun cuma beres-beres, nah ini pentingnya tadi, sunnah apa? Sunnah menjaga wudhu tadi itu loh. Kalau menjaga wudhu cukup mungkin jenengan satu kali basuhannya itu. Pokok enek jenengan tut wudhu, jenengan batan wudhu, gitu aja. Itu aja Termasuk saya mencoba untuk seperti itu Bapak Ibu. Apalagi sekarang alhamdulillah di dekat masjid
Jadi saya kalau batalnya langsung lari ke sini, enak banget nih, masya Allah. Jadi lebih terjaga, dan saya lebih banyak di rumah, jadinya lah jaga betul lebih rata, lebih mudah. Sehingga ketika beres-beres ya sudah nyaman, mau pegang-pegang Quran, mindah-mindah kayak aman-aman baik. Gitu Bu, insya Allah. Dipraktekkan ilmu ini. Iya, matur. Matur nuwun sami-sami Bu. Insya Allah untuk malam hari ini cukup. Kita bertemu lagi di jadwal berikutnya, nanti dikabari insya Allah. Diucapkan jazakallahu khairan semuanya, jazakumullahu khairan untuk semua yang hadir malam hari ini. Ini adalah hadiah dari Allah di saat kondisi yang banyak tidak bisa hadir. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mudahkan untuk dipraktekkan sehingga kita pulang kepada Allah dalam kondisi orang-orang yang disayangi oleh Allah, sebagaimana Allah sebut dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di atas jalan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan datang kepada panjenengan, ala takhafu wa la tahzanu, mengatakan jangan khawatir ya, jangan sedih ya ketika jadi mau meninggal dunia. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu sehingga kita menjadi penduduk surga. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka jannatul firdaus, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.